Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas mengenai gaya gesek statis. Nah, apa tuh? Jadi misalkan kita mendorong sebuah lemari gitu. Tapi kadang-kadang meskipun kita sudah dorong gitu ya, kita sudah memberi gaya, tapi lemari itu masih tetap diam gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Padahal gaya yang bekerja pada lemari itu hanyalah gaya dorong saja, nggak ada gaya lain. Tapi kalau eh, lemarinya tetap diam, berarti pastinya harus ada gaya lain dong, nggak mungkin cuma ada gaya dorong doang. Kalau cuma ada gaya dorong doang, pasti lemarinya bergerak. Artinya pasti ada gaya lain nih yang nggak kelihatan gitu ya, yang mengarah berlawanan arah gaya yang diberikan gitu ya, yang warna hijau di sini. Nah, gaya ini disebut sebagai gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang dirasakan oleh benda. Jadi, yang dirasakan oleh lemari ini. Artinya bukan gaya reaksi dari gaya dorong. Karena gaya reaksi dari gaya dorong itu dirasakan oleh orang gitu ya, bukan oleh lemari. Nah, jadi kita bisa gunakan hukum Newton pertama untuk lemari, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada lemari itu sama dengan 0 karena lemarinya diam. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada lemari itu ada gaya gesek dan gaya dorong. Nah, di mana di sini kita bisa melihat bahwa gaya gesek itu berlawanan arah dengan gaya dorong, sehingga kita dapatkan F gesek sama dengan F dorong. Nah, selanjutnya kalau misalkan lemarinya, bendanya itu kita beri gaya yang lebih besar gitu ya, kita perkuat dorongan kita. Nah, kadang-kadang tuh meskipun kita memperkuat dorongan kita, bendanya itu masih tetap diam. Kenapa kok bisa gitu? Karena pasti di sini meskipun kita tambahkan gaya kita, gaya geseknya itu juga bertambah. Kenapa? Karena F geseknya itu sama dengan F dorong seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya melalui hukum Newton pertama. Nah, kalau F dorongnya itu berubah, otomatis gaya geseknya bisa berubah dong, gitu ya. Nah, apabila gaya yang diberikan pada benda itu semakin besar, kita tambahkan besar, maka akhirnya lama-kelamaan benda itu akan bergerak, gitu ya. Nah, jadi ada batasan gitu ya, batasan gaya dorong tertentu biar gaya geseknya itu bisa kalah gitu ya sama gaya dorongan kita. Nah, jadi gaya minimum untuk membuat benda itu bergerak disebut sebagai gaya gesek statis maksimum gitu ya. Kenapa kok statis? Karena statis itu hanya bekerja pada benda diam. Jadi gaya gesekan yang sudah kita miliki sebelumnya yang bekerja pada lemari yang diam itu disebut sebagai gaya gesek statis. Nah, nilai maksimumnya ternyata gaya gesek statis itu bisa bergerak itu ya, bisa berubah sampai nilai maksimum yang disebut sebagai gaya gesek statis maksimum. Kalau gaya dorongan kita lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka gaya gesek statis itu udah kalah gitu ya, istilahnya kalah, dan akhirnya kita bisa mendorong lemari itu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan lemarinya cuma disentuh gitu ya, nggak dikasih gaya, apakah tidak ada gaya gesek? Ya jelas ya, karena kita nggak memberikan gaya luar pada benda, artinya tidak ada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang menghambat benda untuk bergerak, yang diakibatkan antara interaksi kedua benda gitu. Jadi kalau nggak ada interaksi, nggak ada gaya, otomatis ya nggak ada gaya gesek gitu ya. Nah, ini kenapa kok ada gaya gesek? Gaya gesek itu adalah gaya yang menghambat benda untuk bergerak, yang diakibatkan oleh interaksi dua benda. Jadi di sini kita bisa gambarkan lintasan dari gaya gesek atau arah dari gaya gesek itu di bawah. Kenapa kok di bawah? Karena di sini benda bergerak itu karena menggesek permukaan lantai di sini. Gitu ya, namanya juga gaya gesek. Jadi gaya gesek itu adalah gaya kontak. Gaya gesek diakibatkan oleh interaksi benda dengan permukaan yang kasar. Kalau permukaan licin, maka kita bisa menyentuh dikit aja, bendanya tetap akan bergerak gitu ya. Jadi di sini kita gambarkan arah dari gaya gesek itu di bawah, di permukaan. Tapi tetap gaya gesek ini bekerja pada lemari. Nah, karena gaya gesek itu adalah gaya kotak,
maka besar dari gaya gesek itu pasti berkaitan dengan gaya normal. Karena ingat bahwa gaya normal itu adalah gaya kontak antara benda dengan permukaan, dan gaya gesek itu juga kontak dengan permukaan gitu ya. Artinya kita bisa secara matematis tuliskan bahwa gaya gesek sebanding dengan gaya normal. Nah, besaran lain yang mungkin diperhitungkan untuk menghitung gaya gesek dan berkaitan dengan interaksi dua benda itu antara lain jenis permukaan, jenis benda, massa benda, dan luas benda yang mengalami kontak. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nih untuk mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi besar dari gaya gesek. Yang pertama, jenis permukaan. Jadi, lemari ketika didorong di atas tanah kasar itu akan jauh lebih sulit ketimbang didorong dengan di tanah atau di lantai yang halus gitu ya. Jadi di sini misalkan lemari didorong di lantai halus, dan juga di sini lemari didorong di lantai kasar gitu ya. Nah, meski lemari didorong dengan gaya yang sama, namun gaya gesekan maksimum yang dibutuhkan untuk menggerakkan lemari di tempat yang berbeda itu berbeda juga, karena kita tahu bahwa ketika lemari berada di lantai yang halus itu akan lebih mudah gitu ya, lebih mudah halus atau licin gitu ya, akan lebih mudah bergerak ketimbang lemari yang berada di lantai yang kasar gitu ya. Jadi koefisien gesek atau jadi gaya gesek maksimum yang dibutuhkan itu berbeda. Nah, jadi kita bisa menyatakan bahwa besar dari gaya gesek bergantung terhadap tingkat kekasaran dari permukaan. Artinya gaya gesek bergantung pada jenis permukaan. Nah, sekarang kita tinjau jenis benda. Misalkan kita ada kotak dan juga buku gitu ya, kotak berisi buku. Ini kotak berisi tisu gitu ya. Nah, di sini mendorong buku yang tebal gitu ya dan sekumpulan kotak tisu yang disusun dengan massa dan ukuran sama dalam kotak gitu ya, itu akan merasakan gaya gesek yang sama. Dan ketika didiamkan, gaya gesek keduanya itu sama dengan 0. Dan juga ketika didorong dengan gaya F, gaya geseknya itu keduanya sama-sama F. Nah, artinya besar dari gaya gesek itu enggak bergantung terhadap jenis bendanya. Nah, selanjutnya kita hitung massa dari benda. Nah, massa itu kan dia adalah besaran inersia tuh, besaran inersia yang menahan benda untuk mengubah kecepatannya. Nah, sedangkan gaya gesek statis itu juga menahan benda untuk bergerak dari keadaan diam, yang mana kecepatannya itu juga berubah kan dari diam ke bergerak. Nah, lalu apakah gaya gesek itu diakibatkan oleh massa? Apakah gaya gesek juga besaran inersia? Enggak. Kenapa kok bisa gitu? Ingat bahwa besaran inersia itu hanya bersifat menahan, sedangkan gaya gesek itu bersifat menghalangi untuk bergerak. Jadi di sini misalkan ada lemari dengan massa M besar dan juga kotak di sini dengan massa M kecil. Nah, ketika di lantai licin tanpa gesekan, ketika benda diberi gaya sekecil apapun, kedua benda ini, lemari maupun kotak, itu akan bergerak. Nah, bedanya besarnya percepatan yang dialami oleh benda itu akan berbanding terbalik dengan massanya. Hukum 2 ke Newton gitu ya. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan yang dialami benda. Nah, inilah konsep dari inersia. Nah, namun kalau misalkan salah satu benda berada di lantai licin dan salah satu benda berada di lantai kasar, maka ketika diberi gaya gitu ya, untuk yang di lantai kasar itu bendanya tetap diam sampai gaya yang diberikan itu melebihi gaya gesek statis maksimum. Artinya gaya gesek itu bukan inersia, bukan kemampuan untuk mempertahankan. Karena kalau inersia itu harusnya sama seperti sebelumnya, bendanya tetap bergerak namun percepatannya lambat. Tapi ini itu menghalangi gitu ya, menghalangi benda untuk bergerak. Nah, jadi pertanyaannya,
Kembali ya, apakah besar dari gaya gesek bergantung massa? Semakin besar massa benda, semakin sulit juga untuk menggerakkan benda. Kita sudah tahu. Nah, sedangkan gaya gesek maksimum yang dialami oleh lemari dan kotak kertas itu berbeda. Artinya, kita bisa buat kesimpulan bahwa gaya gesek itu bergantung massa. Tapi, benarkah demikian? Ini kan masuk akal ya. Jadi, semakin besar masanya, semakin susah juga kita mendorongnya. Begitu pula ini semakin kecil, semakin susah kita mendorongnya pada permukaan yang sama. Tapi ternyata nggak begitu, men. Kenapa kok bisa? Padahal emang masuk akal kan ya. Nah, ingat bahwa gaya gesek itu bergantung terhadap gaya normalnya. Nah, pada landai yang datar, maksudnya itu yang datar seperti ini, itu gaya normalnya sama dengan gaya beratnya. Kalau misalkan miring, nah nanti kita akan bahas gaya normalnya untuk benda yang miring gitu ya. Dan itu juga bergantung terhadap massanya. Nah, artinya gaya normal yang dimiliki oleh lemari itu lebih besar daripada gaya normal yang dimiliki oleh kotak kertas. Artinya, dengan demikian, gaya gesek maksimum lemari itu lebih besar daripada gaya gesek maksimum dari kotak kertas. Ingat bahwa gaya normal itu mengarah tegak lurus permukaan gitu ya. Jadi kita bisa gambarkan gaya normal untuk permukaan yang miring dan juga permukaan yang datar itu seperti ini. Nah, menggerakkan lemari menuruni bidang miring itu akan lebih mudah daripada menggerakkan lemari pada bidang datar. Karena apa? Karena sudah seperti yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Kan kita bisa tambahkan gitu ya, ke sana itu ada gaya atau percepatan gravitasi ke arah sumbu X aksen gitu ya. Ini seperti kita kita menyelesaikan gerak parabola pada bidang miring. Nah, gaya gesek maksimum lemari pada permukaan datar dan permukaan miring memiliki besar yang berbeda. Artinya, gaya gesek maksimum yang dimiliki oleh lemari pada bidang datar dan bidang miring itu berbeda meski massa bendanya itu sama-sama lemari. Dengan demikian, massa benda tidak mempengaruhi besar dari gesek secara langsung, tapi massa bendanya kan mempengaruhi gaya normalnya ya untuk permukaan yang seperti ini. Jadi, secara nggak langsung memang mempengaruhi, tapi secara langsung itu nggak mempengaruhi. Nah, selanjutnya faktor luas benda yang mengalami kontak. Jadi misalkan di sini ada dua benda yang sama diletakkan di atas permukaan yang sama dan diberikan gaya yang sama. Nah, ketika permukaan kasar itu secara mikroskopik di setiap daerah itu enggak rata. Jadi kalau kita ambil di sini, kita perbesar, kita foto, kemudian kita perbesar, maka kita bisa melihat bahwa permukaannya itu enggak selalu rata. Kalau rata itu namanya licin. Kalau kasar itu sebenarnya itu permukaan dari lantainya itu enggak rata gitu ya, berbeda-beda. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gaya atau luas benda yang mengalami kontak itu berbeda di sini dan di sini. Jadi tidak semua bagian dari benda itu mengalami kontak atau bersentuhan langsung dengan permukaannya. Meski kotak berada pada dua daerah yang berbeda pada lantai yang sama, di mana bentuk mikroskopis dari permukaannya itu berbeda, namun bendanya atau ya ini lemari ya, tapi di sini bukan lemari, itu akan mengalami gaya gesek maksimum yang sama, gaya gesek statis maksimum yang sama. Dengan demikian, luas benda yang bersentuhan dengan permukaan itu tidak mempengaruhi gaya gesek gitu. Nah, jadi kita sudah dapatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek statis maksimum. Nah, pertanyaannya kenapa ada gaya gesek statis maksimum? Nah, ketika benda diletakkan pada permukaan molekul atau atom permukaan dan benda itu akan mengalami ikatan gitu ya. Jadi dia akan berikatan seperti ini. Tapi ikatan ini sementara karena ini hanya berlaku ketika benda ini berada di permukaan ini. Kalau kita lepas ya hilang lagi gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan benda ini kita beri gaya, maka ketika diberi gaya dan bergerak, maka di sini ikatannya itu kan ya membengkok gini ya, karena
berpindah posisi. Untuk menggerakkan benda, maka pertama-tama kita harus melepaskan ikatan tersebut terlebih dahulu. Nah, gaya gesek maksimum itu adalah gaya yang digunakan untuk melepaskan ikatan molekul benda dengan permukaan. Gitu. Jadi akhirnya terlepas dan akhirnya nanti bisa bergerak. Apabila gaya yang diberikan kecil, maka benda itu tetap diam. Kenapa? Karena tidak cukup untuk melepaskan ikatan, jadi masih tetap berikatan gitu. Jadi inilah alasan kenapa ada nilai gaya gesek statis maksimum. Nah, setelah gaya yang diberikan itu lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka benda ini udah bisa bergerak. Nah, jadi gaya gesek itu adalah gaya reaksi dari gaya yang digunakan untuk melepaskan ikatan atau molekul benda dengan permukaan, gitu ya. Gaya gesek statis gitu ya, lebih khususnya gaya gesek statis. Nah, jadi kalau di sini awalnya berikatan terus sejajar gitu ya, terus diberikan gaya akhirnya ikatannya itu miring. Jadi seakan-akan di sini, nah di sini itu benda yang di bawah itu didorong ke kanan gitu ya. Dengan demikian akan ada gaya reaksi ke kiri. Nah, gaya reaksi ke kiri itu adalah gaya geseknya. Nah, gaya gesek itu hanya bergantung pada gaya normal benda dan jenis permukaannya. Jadi gaya geseknya itu hanya berbanding dengan gaya normal N. Atau kalau kita tuliskan kesebandingan dalam sama dengan, kita harus mengalihkan dengan konstanta K gitu. Nah, karena dimensi dari gaya normal dan gaya gesek itu sama, ini kan dimensinya gaya, ini juga dimensinya gaya, otomatis konstanta K itu harus tidak boleh berdimensi. Nah, koefisien K itu disebut sebagai koefisien gesek yang kadang ditulis sebagai mu. Jadi kita bisa menuliskan F gesek sama dengan mu dikalikan N. Nah, untuk kasus statis atau diam, koefisien geseknya itu disebut sebagai koefisien gesek statis yang ditulis sebagai mu S, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya gesek statis maksimum dengan gaya normal. Jadi mu S itu adalah Fs max, gaya gesek statis maksimum dibagi dengan gaya normal. Atau kita bisa tuliskan gaya gesek statis maksimum itu sama dengan mu S dikalikan dengan gaya normal. Nah, masalahnya kita tahu bahwa gaya gesek statis yang dialami oleh benda itu bisa kurang dari gaya gesek statis maksimumnya, bisa berubah dari 0 sampai gaya gesek statis maksimum. Artinya secara umum nilai Fs itu kurang dari mu S dikalikan dengan N, karena mu S dikalikan N itu adalah Fs max gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ternyata nilai Fs-nya itu kurang dari mu S dikalikan N, maka kita bisa menggunakan hukum Newton pertama untuk mencari nilai dari Fs-nya gitu.